Apakah matahari bisa padam? Misalnya nih, kalau kita siram sama semua air di samudra yang ada di bumi atau bahkan lebih dari itu, bakal gimana ya jadinya? Yuk cari tahu. Alam semesta adalah tempat yang penuh misteri. Sejak dulu, para ilmuwan banyak berselisih pendapat tentang luar angkasa. Tapi kita nggak pernah meragukan keberadaan satu objek, yaitu matahari. Pusat tata surya kita. Objek ini besar, terang, dan abadi. Enggak juga sih. Sebenarnya matahari cuma bintang biasa yang terdiri dari 75% hidrogen, sedikit helium, dan sedikit banget unsur berat. Semua itu disatukan oleh gravitasi. Tapi sekitar 5 miliar tahun lagi, siklus hidup matahari akan berakhir karena hidrogen di dalamnya akan habis. Bintang kita ini perlahan akan membesar dan ukurannya akan jadi tak terbayangkan. Lalu matahari akan mulai melahap semua planet yang ada di dekatnya. Saat itulah kita menyesal berada di dekat matahari. Setelah melahap semuanya, bintang ini akan menjadi raksasa merah selama 1 miliar tahun lagi. Dan cepat atau lambat, sang surya akan menyusut, lalu redup, berubah menjadi katai putih. Pada akhirnya tak akan ada yang tersisa dari bintang ini selain nebula, planet terterang, dan berwarna-warni. Tapi nggak usah takut, sekarang matahari ada di pertengahan siklus hidupnya. Bintang ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, yang berarti sisa hidupnya masih selama itu juga. Untungnya kita lahir saat matahari sedang pada masa terbaik dan paling stabil, jadi nggak ada alasan untuk khawatir. Tapi, coba kita bayangin skenario yang berbeda. Yuk! Gimana kalau kita percepat siklus hidup matahari dengan bantuan air? Coba kumpulin semua air di bumi, lalu kita siram matahari. Tapi kita butuh ember dulu nih, bukan yang ini ya. Kita butuh ember yang super duper besar. Ember yang bisa nampung air sekitar 1,3 miliar kilometer kubik. Diameternya setara dengan jarak dari Washington ke Chicago. Atau kalau cuma ada ember biasa, jumlahnya harus ada 70 kuintilium, yang berarti nolnya ada 18. Bayangin dapat ember sebanyak itu, waktunya memadamkan matahari. Kita siram bintang ini dengan air tadi, tapi kok nggak padam? Seriusan? Tapi coba lihat deh, matahari mungkin kasihan sama kita dan mengeluarkan sebuah suar matahari kecil. Ternyata seluruh air di bumi cuma setetes untuk matahari. Manusia sering meremehkan ukuran matahari dibandingkan planet kita. Sebenarnya, sebanyak 1,3 juta bumi bisa muat di satu matahari. Pantesan aja matahari nggak akan padam atau lebih dingin. Malah mungkin nggak sadar dengan tindakan kita. Tapi jangan nyerah, pokoknya kita pengen matahari padam. Apa yang terjadi kalau air yang kita siramkan itu cukup? Sebanyak apa sih yang dibilang cukup itu? Ingat ember sebanyak kuintiliunan tadi? Kali ini kita butuh sekitar 370 oktiliun ember air. Berarti nolnya ada 27. Ngebayanginnya aja susah. Yang jelas airnya banyak banget. Dan sekarang siram matahari lagi. Wow, lihat uapnya. Tapi matahari tetap nggak padam. Bintang ini malah berterima kasih dan jadi semakin besar dan terang. Loh, kenapa bisa gitu ya? Jadi begini, matahari itu bukan api unggun. Di dalam api unggun dan lilin terjadi proses pembakaran kimiawi. Saat kita menyiram api dengan air, air menyerap panas dari api dan mendinginkannya sampai nggak bisa lagi terjadi reaksi pembakaran. Air juga mencegah api terpapar oksigen, intinya air menghentikan proses kimiawi. Sedangkan pembakaran pada matahari berbeda, meskipun kita bilang matahari panas membara, pembakarannya nggak seperti api. Reaksi yang terjadi di matahari disebut fusi nuklir. Ini adalah reaksi paling brutal dan liar di alam semesta. Ada banyak lapisan hidrogen di dalam matahari. Kalau kita ambil 4 atom hidrogen dan membenturkannya satu sama lain, akan tersisa 1 atom helium. Proses pembakaran yang terjadi di matahari sedikit lebih rumit saat bintang ini mencoba melakukan reaksi fusi, proton bermuatan positif saling tolak-menolak. Butuh gaya dan energi yang besar untuk menyatukannya.
Untungnya ada kekuatan ajaib di luar angkasa, yaitu gravitasi. 99,8% massa tata surya adalah matahari. Berat banget kan? Massa inilah yang menahan matahari dengan bantuan gaya gravitasi yang besar. Jadi gravitasi menyatukan berkuadriliun atom hidrogen kecil setiap detik setiap harinya. Saat bertabrakan, atom itu melepaskan energi, jadi nggak seperti api, matahari bukan butuh oksigen untuk menyala, melainkan hidrogen. Kita tahu kalau rumus kimia air adalah H2O, artinya air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen, jadi air seperti bahan bakar untuk matahari. Ini bagai memadamkan api dengan bensin. Selain itu, massa tambahan dari air malah bikin matahari lebih berat. Hal itu membantu kinerja gravitasi. Ditambah lagi, proton akan saling bertabrakan dengan lebih cepat. Berkat ini, sintesis akan semakin cepat. Ya ampun, matahari jadi super kuat dan sekarang melahap kita beserta planet-planet lain yang ada di dekatnya. Kalau kita terus menyiramkan air, cepat atau lambat matahari akan hancur, lapisan luarnya akan meledak, dan bintang ini akan menjadi lubang hitam. Waduh, gawat! Sekarang lubang hitam ini akan mengisap semua objek yang ada di sekitarnya. Salah langkah nih. Ayo kita ulang lagi dari awal deh, karena udah jelas percobaan air kita gagal. Satu suar kecil matahari kedengarannya jauh lebih baik, kita kembali ke matahari yang normal dan tenang. Tapi kayaknya kita melupakan sesuatu nih. Bagaimana kondisi bumi sekarang setelah airnya dikuras habis? Kita tahu air berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sekarang banyak banget ikan dan hewan laut mati di tempat yang dulunya lautan. Kasian banget kan? Makhluk-makhluk laut dalam nggak bisa bertahan menghadapi perubahan tekanan sedrastis itu. Alga dan koral juga menjadi kering. Tunggu, bukannya alga dan koral menghasilkan 50-80% oksigen di bumi ya? Ups, waktunya pakai masker oksigen nih. Terus gimana keadaan di daratan? Sekarang semuanya jadi daratan sih, tapi kamu ngerti lah. Wow, daratannya jadi panas banget. Ini udah pasti. Kalau nggak ada laut, berarti nggak ada awan atau hujan. Sekarang kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Hewan-hewan harus kabur dan meninggalkan habitat mereka. Tapi mereka juga nggak akan bisa nemuin rumah baru karena semua tumbuhan akan mengering dengan cepat. Nggak ada lagi tempat untuk hidup di bumi. Kini bumi menjadi seperti gurun besar, tapi manusia udah ribuan tahun tinggal di gurun kan? Mungkin mereka tahu gimana caranya? Jawabannya enggak. Mereka yang tinggal di gurun juga butuh minum. Jelas keadaan di bumi sangat kacau. Semua yang masih bertahan hidup saling berebut tetesan air terakhir. Itu pun kalau ada makhluk yang masih hidup, sekeras apapun mereka berjuang, nasib mereka udah jelas. Laut menyerap banyak sekali karbon dioksida dan panas dari matahari. Laut juga menyebarkan panas ke seluruh bumi sehingga nyaman dihuni. Dan begitu laut hilang, suhu akan naik dengan cepat hingga minimal 121 derajat Celcius. Tapi meskipun suhunya nggak seberapa, sekarang udah nggak ada lagi awan. Padahal awan juga mencegah kita terkena radiasi matahari loh. Jadi kita juga terpapar dampak langsung cahaya matahari. Harapan kita tinggal gunung-gunung es, tapi karena suhu udah panas banget, gunung es pun mencair. Padahal mungkin gunung es ini jadi harapan terakhir umat manusia. Tapi suar mataharinya keren sih, dasar manusia. Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar. Tapi nggak ada yang mau ambil pusing, bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya. Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal biasanya mereka hidup di laut dalam, keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung nggak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin, tapi mereka ngebentuk kawanan besar dan berterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana. Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin gak stabil, jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi, bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas.
Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek ke perubahan iklim, perilaku makhluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas, ekosistem di seluruh dunia jadi kacau, orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala, perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar, tapi belum ada hal kritis yang terjadi, orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian, bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, "Maaf ya," tapi kamu sempat ngelihat ketakutan dalam sorot matanya. Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka kemudian kabur. Kawanan burung camar beterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut. Sesaat kemudian ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10. Dari sini kamu bisa ngelihat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir dan di beberapa tempat ombak laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda dan banjir besar ternyata baru permulaannya. Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup berkembang. Tapi sekarang, keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air, kalau gelasnya dimiringin, air di dalamnya akan tumpah kemana? Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita, tapi juga melayang sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh, kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap, padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngelihat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari. Setelah air surut, banyak orang mulai keluar rumah, tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor, lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada 2 bola magnet yang saling mendekat, salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini? Ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer, semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah. Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma. Awan abu vulkanik memenuhi seisi langit, bikin bulan dan matahari nggak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dahsyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi. Sesaat setelah ada badai petir, salju mulai turun, lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Tetesan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas.
Tekanan udara terus berubah, sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka nggak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk, ada yang menyatu menjadi daratan raksasa, dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita nggak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga nggak bisa, karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu, manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih. Bulan terus mendekat, posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Miliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total, tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi. Di permukaannya ada retakan raksasa, dan perlahan bulan terbelah menjadi dua bagian. Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar. Bumi kita nggak punya satelit alami lagi. Di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Ross. Di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersorak gembira. Batas Ross bisa nyelamatin planet kita. Bulan gak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan, lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus. Sabuk batuan bulan mengelilingi bumi. Bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya, termasuk serpihan antariksa. Satelit nggak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi. Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini, dan sekarang kemiringannya telah berubah. Sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan Arktik bisa berubah menjadi gurun gersang, khatulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi, tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa ngerusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif. Dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun. Bayangkan sebuah planet di mana setiap tarikan napas membuatmu berenergi seperti segelas espresso. Langit di atasmu berwarna biru pekat, sementara pepohonan besar menjulang ke langit. Daun-daunnya yang hijau cerah tumbuh dengan sangat cepat. Olahraga setiap hari menjadi sensasi yang tiada duanya. Dengan berlimpahnya oksigen, kamu menjadi versi super dari dirimu sendiri. Berlari terasa mudah saat kamu melesat melintasi daratan, serta mampu mengangkat beban yang biasanya tampak mustahil. Seakan dunia ini penuh dengan gelombang energi, semuanya bergerak lebih cepat. Satwa liar di sekitarmu juga terpengaruh oleh berlimpahnya oksigen ini. Hewan-hewan berukuran sangat besar berkeliaran, tubuh mereka yang besar bergerak sangat cepat dan lincah. Bayangkan lari dari kejaran citah yang penuh energi dari oksigen di tubuhnya, berpacu mengalahkan predator yang bisa lebih cepat dari Ferrari. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana skenario liar seperti itu bisa terjadi? Yuk kita bahas. Oksigen adalah bahan bakar utama yang membuat kehidupan terus berjalan. Sekitar 20% udara yang kita hirup adalah oksigen, dan setiap tarikan napas mengantarkan molekul-molekul kecil ini ke sel-sel kita, memberinya energi yang dibutuhkan untuk berkembang. Tanpa oksigen, sel-sel kita akan kewalahan dan tubuh akan rusak. Tapi bukan hanya itu, oksigen sangat bermanfaat bagi semua jenis makhluk hidup, mulai dari bakteri kecil hingga gajah raksasa. Oksigen bahkan sangat penting di bawah air karena dapat menutrisi lautan. Makhluk-makhluk luar biasa seperti plankton dan alga menghasilkan banyak oksigen, menciptakan dunia bawah laut yang makmur. Tapi untuk memahami sepenuhnya pengaruh kadar oksigen yang tinggi di planet ini, bersiaplah untuk melakukan perjalanan ke masa lalu.
Belum lama ini, para ilmuwan berhasil mendapati temuan mencengangkan. Mereka menguji batuan dari dua tempat berbeda yang sangat berjauhan. Percaya nggak? Batuan-batuan ini punya kantong-kantong gas kecil yang menunjukkan kadar oksigen melonjak hampir sepertiganya dalam waktu yang sangat singkat. Sungguh menakjubkan. Lalu ilmuwan mempelajari bebatuan ini dan mendapati kadar oksigen saat itu jauh lebih tinggi. Bayangkan lanskap yang subur, pepohonan yang menjulang tinggi, dan rawa-rawa besar yang membentang sejauh mata memandang. Selama periode karbon, oksigen mendominasi atmosfer dengan persentase 20% sama seperti sekarang. Tapi selama 50 juta tahun berikutnya, levelnya melonjak hingga 35%. Bisa kamu bayangin kan efeknya? Seiring meningkatnya jumlah oksigen, sesuatu yang luar biasa terjadi. Hutan-hutan lebat tumbuh di seluruh daratan, menciptakan dunia hijau yang menakjubkan. Dan rawa-rawa besar mengambil alih area dataran rendah, menciptakan lanskap yang tampak luar biasa. Di saat bersamaan, kadar karbon dioksida menurun. Biasanya ketika sesuatu terurai, mikroba melepaskan karbon dioksida ke udara. Gas ini berperan seperti selimut hangat, memerangkap panas matahari dan meningkatkan suhu. Tapi di rawa-rawa misterius tempat pepohonan raksasa ini terkubur, mikroba tidak bisa melakukan tugasnya. Hasilnya, planet ini menjadi sangat dingin. Siapa sangka udara segar bisa punya kekuatan sebesar itu? Para ilmuwan masih berusaha mencari tahu penyebabnya, tapi satu hal yang pasti, ini nggak hanya terjadi di satu tempat. Fenomena ini terjadi di seluruh dunia, seolah-olah planet ini sedang bermain-main dengan iklim. Tapi kita kembali ke masa yang lebih awal yuk. Kita melihat dinosaurus Amerika Utara pertama kali muncul. Kadar oksigen tinggi itulah yang berperan besar dalam kemunculan dinosaurus besar di Amerika Utara dan kawasan lainnya. Bayangkan daerah tropis yang dipenuhi makhluk raksasa luar biasa. Tentu saja dinosaurus nggak muncul begitu saja. Mereka mengambil kesempatan dalam perubahan lingkungan yang sempurna untuk evolusi mereka. Kadar oksigen memainkan peran besar dalam pesta dinosaurus ini. Ketika kadar oksigen meningkat, begitu pula ukuran makhluk luar biasa ini. Awalnya dimulai dari predator kecil seperti Cindesaurus, dan gak lama kemudian dinosaurus besar seperti Sauropoda menguasai daratan. Kemudian 65 juta tahun lalu, dinosaurus punah dan mamalia mengambil alih. Nah, inilah bagian yang menarik, mamalia tidak pernah tumbuh sebesar dinosaurus. Lantas, apa penjelasannya? Mamalia termasuk manusia adalah makhluk yang istimewa karena bisa mengatur suhu tubuhnya. Tapi itu ada konsekuensinya. Kita butuh banyak energi untuk tetap hangat dibandingkan dengan reptil dan dinosaurus. Dinosaurus nggak perlu repot-repot mengatur suhu tubuh, jadi mereka bisa fokus untuk tumbuh besar. Dinosaurus terbesar berukuran 10 kali lipat mamalia terbesar. Ini seperti permainan, apapun yang bisa kamu lakukan, aku bisa melakukannya 10 kali lebih hebat. Dinosaurus mungkin punya keterbatasan juga terkait ukurannya, tapi tidak terlalu besar. Sebelum kepunahan dinosaurus, mamalia berukuran sangat kecil. Banyak spesies mamalia yang punah bersamaan dengan dinosaurus. Namun mamalia yang selamat mengambil keuntungan dari ekosistem terbuka dan dengan cepat melakukan diversifikasi ke dalam berbagai ukuran tubuh. Tapi setelah 42 juta tahun berkembang, mamalia mencapai titik puncak pertumbuhan. Ini terjadi di semua benua, kemungkinan besar ini disebabkan suhu dan luas daratan. Lingkungan yang lebih dingin memungkinkan mamalia tumbuh lebih besar, menyeimbangkan ukuran dan panas tubuh menjadi hal yang menantang. Luas daratan juga berperan dalam mempertahankan populasi yang besar. Tapi tingginya kadar oksigen tidak hanya membuat hewan menjadi lebih besar, gas ini benar-benar serbaguna. Oksigen juga bertindak sebagai pengawal setia kita, melindungi kita dari sinar UV yang berbahaya dan bahaya lain dari luar angkasa. Tanpa oksigen kita tidak akan berdaya menghadapi ancaman dari luar angkasa. Oksigen juga memiliki peran yang menarik dalam membentuk cuaca. Oksigen bekerja sama dengan unsur-unsur atmosfer lainnya untuk menciptakan tornado, angin topan, dan badai petir di langit. Mereka bercampur dan berbaur di udara, menciptakan kondisi yang tepat untuk petualangan cuaca menarik ini. Dan petualangan ini bisa berbahaya meski memiliki tujuan yang penting, yaitu membantu menyebarkan nutrisi dan unsur organik, mengangkut tanah, dedaunan, dan puing-puing ke tempat baru. Jadi gimana kalau kita mengacaukan alam dengan menaikkan kadar oksigen ke tingkat yang sangat tinggi? Misalnya 30, 40, atau bahkan 50%?
Nah, terlalu banyak hal baik pun bisa menjadi berbahaya. Toksisitas oksigen adalah ketika jumlah gas ini terlalu banyak sehingga menyebabkan masalah yang besar. Ini seperti makan banyak permen, awalnya menyenangkan, tapi nggak lama kemudian kamu akan menyesalinya. Anehnya, overdosis oksigen bisa menyebabkan kesulitan bernapas seperti penari yang lelah dan sangat butuh istirahat. Pada awalnya kamu mungkin akan merasakan ledakan energi, tapi itu nggak bertahan lama. Pusing mulai terasa seperti berputar-putar di lantai dansa selama berjam-jam tanpa henti. Dalam kasus yang ekstrem, terlalu banyak oksigen bisa membahayakan tubuh, membuat kita merasa seperti baru saja menabrak truk. Jadi meskipun oksigen selalu menyertai kita, memberi kita kehidupan, penting untuk menghargai keseimbangannya. Gak perlu memakai alat pernapasan khususmu. Selain itu, kita bukanlah satu-satunya makhluk yang akan menderita akibat kelebihan oksigen ini. Mamalia lain misalnya akan kesulitan beradaptasi dengan kadar oksigen ekstrem ini. Keseimbangan kekuasaan di antara spesies akan berubah secara drastis dan yang unggul serta lemah akan berjuang untuk bertahan hidup di dunia yang kacau. Dan kita akan butuh tempat berlindung yang paling kokoh untuk menghadapi hewan-hewan raksasa ini. Kita harus tetap gesit dan menghindari bahaya. Di tengah semua kekacauan ini akan ada adaptasi yang menakjubkan. Burung-burung akan terbang lebih tinggi dari sebelumnya, mencapai ketinggian yang bahkan akan membuat awan takjub. Selain itu, bersiaplah untuk lebih banyak bencana alam serta ekosistem yang rentan. Kebakaran bisa terjadi dengan cepat dan berkobar dengan dahsyat, menjadikan kebakaran hutan sebagai ancaman yang konstan. Bahkan, percikan kecil dari api unggun bisa menimbulkan bencana. Kita harus memikirkan kembali metode memasak dan memanaskan makanan agar tetap aman di dunia yang kaya akan oksigen ini. Jangan lupakan juga sisi lain dari kisah oksigen. Jika planet kita memiliki kadar oksigen yang rendah, hanya sekitar 15%, kesulitan yang kita hadapi akan sangat berbeda. Setiap tarikan napas akan terasa sulit, membuat kita lelah dan sesak napas. Aktivitas fisik akan sangat berat dan daya ingat serta fokus kita akan terganggu. Jadi, yuk kita bersyukur akan kadar oksigen yang kita miliki sekarang ini. Ini adalah keseimbangan yang sempurna bagi kita untuk berkembang. Dalam perjalanan seru melintasi dunia yang kaya akan oksigen ini, kita merasakan keajaiban yang menakjubkan dan menemukan keseimbangan planet kita. Yuk kita syukuri anugerah dalam setiap tarikan napas, hargai keterkaitan antara oksigen dan kehidupan, dan nikmati sensasi petualangan luar biasa yang disebut kehidupan. Bayangkan ada sebuah planet liar, pengembara kosmik yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Pada dasarnya, planet liar adalah planet yang terlontar dari sistem bintangnya dan kini mengambang tanpa tujuan di angkasa seperti penyendiri. Planet-planet ini bukan hanya teori, para ilmuwan telah mendeteksi beberapa di galaksi kita. Bahkan diperkirakan ada banyak pengembara kosmik yang mengambang di sekitar Bima Sakti. Dan planet-planet itu bukan hanya planet-planet kecil berbatu seperti Bumi, sebagian di antaranya merupakan planet gas raksasa yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter. Raksasa-raksasa ini berpotensi memiliki bulan dan bahkan sistem mini yang mengorbit di sekelilingnya. Contohnya aja salah satu planet liar yang paling terkenal yang kita ketahui memiliki nama yang rumit. Nih, baca aja sendiri. Planet ini berada sekitar 80 tahun cahaya dari Bumi dan ditemukan pada tahun 2013. Planet liar ini diperkirakan bermassa 6 kali massa Jupiter dan diyakini berusia sekitar 12 juta tahun. Dan ya, cuma karena planet-planet penyendiri ini nggak punya bintang, bukan berarti planet-planet ini sangat dingin. Planet liar masih bisa menghasilkan panas dan cahaya dari proses internalnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan punya medan magnet dan aurora sama seperti Bumi. Dengan kata lain, planet-planet yang tidak layak huni berpotensi untuk dihuni asalkan punya kondisi yang tepat. Jadi, seperti apa sih kehidupan di planet seperti itu? Apa mungkin kita bisa hidup di dunia seperti itu? Hidup di planet liar bisa jadi merupakan kehidupan yang sepi. Planet-planet ini tidak punya matahari yang hangat untuk bisa berjemur, tidak ada suasana yang nyaman untuk berpelukan, dan tidak ada tetangga kosmik yang bisa diajak barbeque. Karena itu kita harus kreatif, kita mulai dengan masalah yang paling jelas, kita akan kesulitan kalau tanpa cahaya dan panas. Jadi, gimana cara mengatasinya?
Kita mungkin harus mempersiapkan beberapa pemanas ruangan yang bagus dan mengenakan pakaian luar angkasa yang modis dan super hangat. Atau kita bisa menemukan cara baru untuk menghasilkan listrik tanpa bergantung pada tenaga surya. Sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan energi panas bumi? Itu baru keren! Tiap planet memiliki sumber panas internal. Tanpa sumber panas ini, planet-planet tersebut cuma berupa batu-batu dingin tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Panas internal ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberi daya segala sesuatu. Mulai dari rumah, pabrik, hingga pesawat ruang angkasa. Seolah memiliki bak mandi air panas yang cukup besar untuk memberi energi ke seluruh kota. Dan kota itu kemungkinan besar akan terletak di bawah tanah lebih dekat ke sumber panas. Sementara untuk cahaya, kita mungkin harus membuat beberapa senter yang sangat terang. Atau bahkan mungkin kita belajar merekayasa genetika beberapa organisme berpendar untuk menerangi rumah kita. Bayangkan kalau ada pangkalan luar angkasa yang ditumbuhi jamur dan tanaman neon. Oh iya, ngomong-ngomong soal tanaman, kehidupan tanaman akan sangat sulit diperoleh tanpa bintang. Jadi apa dong yang akan kita makan? Kita bisa menggunakan ventilasi geotermal yang tadi kita bahas, atau reaksi kimia untuk menopang kehidupan kita. Mungkin kita akan mengembangkan selera terhadap makanan yang kaya belerang, atau kita akan mulai memfermentasi minuman kita sendiri dari lumpur vulkanik yang menggelegak. Yummy! Tapi selain makanan, kita punya masalah yang lebih penting nih. Hidup di planet liar akan sangat mengerikan. Beneran, kita bakal nggak punya udara. Soalnya nggak semua planet liar punya atmosfer yang baik dan stabil. Itu semua tergantung pada ukuran, komposisi, dan hal-hal lainnya. Tapi kalaupun rumah baru kita punya atmosfernya mungkin sangat tipis dan tidak stabil, nggak akan ada langit biru yang indah atau matahari terbenam yang dramatis untuk bisa dipandangi. Sebaliknya kita akan menatap ke ruang angkasa yang tak terbatas, di mana bintang-bintang akan tampak lebih terang dari sebelumnya. Dan gak usah bahas soal pola cuaca deh. Tanpa atmosfer yang menciptakannya, kita tidak akan punya hujan, salju, dan badai petir. Itu baru beberapa masalah kecil ya. Yang lebih buruk lagi, suhu di planet ini akan sangat berfluktuasi dari panas yang tak tertahankan bisa ke dingin yang tak tertahankan. Rasanya seperti tinggal di dalam oven yang selalu dinyalakan dan dimatikan. Dan terakhir, kita akan terpapar puing-puing luar angkasa dan radiasi kosmik. Jadi kalau nggak mau kulitmu gosong, kamu mungkin harus siap-siap beli sunblock dengan SPF yang tinggi. Jadi, gimana kita mengatasinya? Pertama, kita harus menemukan cara untuk menghasilkan oksigen sendiri dan mungkin menciptakan sesuatu seperti biosfer luar angkasa. Sebagai contoh, kita bisa menanam beberapa tanaman yang bisa menghasilkan oksigen, atau kita bisa belajar menyaring udara seperti alat penyaring udara berteknologi tinggi. Terakhir, ada masalah yang paling penting nih, menemukan air. Disinilah lautan bawah laut bisa membantu kita. Kita benar-benar menyelami berbagai kemungkinan ya. Tapi beneran, ilmuwan menduga kalau sebagian dari planet-planet ini memang punya lautan di bawah air. Rasanya seperti tinggal di dalam balon air raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan tanah di bawah kakimu terbuat dari es dan batu. Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan lautan bawah tanah ini. Lautan bawah tanah dapat menyediakan sumber air untuk minum, pertanian, dan manufaktur. Mungkin juga dengan sumber daya dan material lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ngomong-ngomong, siapa tahu ada makhluk aneh yang mungkin bersembunyi di lautan bawah tanah itu. Tapi jangan khawatir, meski kita tidak punya oasis bawah tanah, masih ada pilihan lain. Kita bisa mendapatkan air dari komet, penambangan es, dan bahkan dari atmosfer yang kita ciptakan. Terakhir, kita perlu mencari dan menambang sumber daya untuk membangun rumah, serta membangun hal-hal lain. Planet liar mungkin nggak punya sumber daya yang sama dengan planet yang mengitari bintang. Ini seperti lagi nyari harta karun di gurun pasir, gak ada yang pasti. Kita mungkin harus mengandalkan sumber daya dari asteroid terdekat dan hal-hal semacam itu. Dan kalau kita ingin mengambil sumber daya dari planet itu sendiri, kita mungkin harus mengebor berkilo-kilometer es dan batu. Tapi kalau kamu siap menghadapi tantangan ini, selalu ada peluang untuk menjadi kaya raya di planet liar. Dan siapa tahu mungkin kamu bakal nemu sumber daya baru yang bahkan lebih berharga daripada emas atau berlian.
Bagus, kayaknya kita udah memecahkan masalah yang paling penting. Mungkin ada kesulitan-kesulitan kecil lainnya. Misalnya kita juga harus menghadapi siang dan malam yang sangat panjang, tergantung seberapa cepat planet kita berotasi. Kita juga nggak akan punya siklus siang malam yang normal dan teratur. Rotasi planet kita bisa sangat tidak terduga. Mungkin kita akan mengalami malam yang sangat panjang selama berminggu-minggu, diikuti dengan siang yang panjang selama berminggu-minggu yang bisa mengacaukan jadwal tidur kita. Kita mungkin harus membuat kopi yang sangat kuat supaya bisa bertahan melewati malam-malam yang panjang dan gelap. Tapi secara hipotesis, kita bisa beradaptasi dengan semua hal ini dan mengatasi semua tantangan. Dan sekarang, selamat datang di planet liar, tempat matahari tidak pernah terbit, tapi petualangan tidak pernah berakhir. Berkat teknologi canggih kita berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni di dunia yang dulunya tandus ini. Langit di atas kita sekarang berwarna biru indah, dipenuhi dengan awan putih yang lembut. Sesekali ada kawanan makhluk yang terbang. Jangan tanya aku makhluk apa ya? Saat kita keluar dari habitat bawah tanah, kita akan disambut oleh dunia yang penuh dengan kejutan. Tumbuhan dan hewan aneh telah beradaptasi dengan kondisi unik planet ini. Beberapa di antaranya memiliki fitur bioluminescent yang bersinar dalam gelap. Hati-hati ya kalau kamu mau berenang di lautan bawah tanah. Mungkin saja di sana ada makhluk-makhluk aneh yang ingin memangsa. Ya, itu kita bahas nanti aja deh. Mungkin. Seperti yang bisa kamu lihat, kita telah menciptakan kota-kota yang luas dan komunitas yang berkembang didukung oleh energi panas bumi. Kita juga menciptakan banyak sumber cahaya buatan yang membuat segala sesuatunya tetap terang di malam-malam yang gelap dan dingin. Tentu saja kita masih kesulitan dengan navigasi dan ketepatan waktu, tapi semuanya nggak membosankan seperti dulu kan? Secara keseluruhan, tinggal di planet liar pasti punya tantangan tersendiri, tapi ini juga bisa menjadi cara yang menarik untuk menjelajahi alam semesta. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti kita bisa menemukan planet seperti itu dan mengubahnya menjadi kota metropolis intergalaksi yang ramai. Tapi sampai saat itu tiba, mari kita nikmati dan rawat bumi kita tercinta ini.